Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isfahani SAG SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 101 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu saya akan memaparkan tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Pokok-pokok pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan adalah tempat bersemainya kebudayaan, terciptanya masa depan, sehingga dapat menjawab segala tantangan zaman, di mana tujuan akhirnya adalah menjadi manusia bahagia dengan tingkat kebahagiaan yang tertinggi. Dasar-dasar pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama ing ngarso sum tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua ing madyo mangun karso, di tengah memberikan bimbingan. Dan yang ketiga adalah tuturi hendayani, di belakang memberikan dorongan. Ketiga istilah tersebut merupakan peran guru memiliki posisi strategis dalam memberdayakan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pribadi guru merupakan pribadi yang paripurna, menjadi teladan, menjadi sahabat yang suportif, dan menjadi motivator terbaik bagi siswa atau muridnya. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon. 1. Kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar pada orbitnya. Pendidikan harus menghargai keunikan dan keberagaman masing-masing murid. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Pengaruh belajar pada umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka lahir adalah pengajaran, merdeka batin adalah pendidikan. Murid diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Guru sebagai penuntun, bukan penuntut. Penuntut adalah guru berfungsi sebagai penuntun, artinya bisa berarti mengarahkan, membimbing, menjadi fasilitator, meneladani dan memotivasi siswa. Menuntun segala yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik, yaitu guru, hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah murid sebagai sentral atau pusat pembelajaran, atau menghamba kepada murid. Pendidikan dan pendidik harus mendidik memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati sang anak tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus berorientasi kepada murid. Semua yang dilakukan dalam dunia pendidikan harus berorientasi pada anak. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karya, atau karya dan pekerti sudah ada pada diri anak sejak dia diciptakan. Budi adalah cipta, rasa, dan kasta, sementara pekerti adalah tenaga atau raga. Semua itu harus berjalan dengan seimbang. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan rasa, olah kasa untuk menguatkan kemauan,
dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus bersifat holistik dan seimbang. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, karena permainan anak bisa mengasah olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Contoh, permainan engklek, galasin, petak umpet, bola bekel, lompat karet, dan gobak sodor, dan lain-lain. Pemikiran yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul satu-satu. Di zaman teknologi seperti sekarang, apapun dalam mengerjakan tugas, siswa selalu melihat Google atau mereka menghamba pada Google. Yang kedua, modal kepercayaan diri siswa mulai luntur dan lentur karena generasi X lebih banyak sebagai penonton daripada sebagai pemain. Yang ketiga, saat ini mereka lebih banyak disajikan tayangan tontonan dan bukan tuntunan. Kemudian pemikiran yang ingin saya ubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, siswa tidak hanya menghamba pada Google, tapi mereka bisa mengeksplor potensi yang ada pada dirinya. Modalnya kepercayaan diri siswa harus digairahkan kembali agar tidak luntur dan lentur. Kemudian siswa dimotivasi agar bisa menjadi pemain atau aktor perubahan ketimbang sebagai penonton yang hanya membanggakan keturunannya saja. Selanjutnya, siswa harus lebih banyak diberikan tuntunan dan hanya sebagai tonton. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu nama sekolahku, 101 tempat menuntut ilmu, 101 kan ku kenang selalu di setiap amal dan usahaku. Pergi ke sekolah riang dan gembira, semangat belajar, menyongsong masa depan. Bergenggamlah tangan, jangan dilepaskan, mencapai tujuan. 101 pasti bisa. 101 nama sekolahku, 101 tempat menuntut ilmu, 101 kan ku
sekolah, riang dan gembira, semangat belajar, menyongsong masa depan. Bergenggamlah tangan, jangan dilepaskan, mencapai tujuan. 101 pasti bisa, 101 pasti bisa, 101 bisa. Satu nama sekolahku, 101 tempat menuntut ilmu, 101 kan ku kenang selalu di setiap amal dan usahaku. Pergi ke sekolah, riang dan gembira, semangat belajar, menyongsong masa depan. Bergenggamlah tangan, jangan dilepaskan, mencapai tujuan. 101 pasti bisa, 101 nama sekolahku, 101 tempat menuntut ilmu, 101 kan ku kenang selalu di setiap amal dan usahaku. Pergi ke sekolah, riang dan gembira, semangat belajar, menyongsong masa depan. Bergenggamlah tangan, jangan dilepaskan, mencapai tujuan. 101 pasti bisa, 101 pasti bisa, 101 bisa. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Saya Isfani SAG SPDI, guru SMP Negeri 11 Jakarta, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 11 Jakarta. Terima kasih, salam guru penggerak.